Cie, lagi main sama monyet. Anjing. Aku ngomong sama anjing, Cok. For me, I never fight for the love. The love come to me. I don't want to fight for the love. You don't think love is worth fighting for? Somebody they fight, like some guy, like two guys fight for one girl. I know. I say if you want it, you can have it. I don't need that. If people love me, they come to me. What if you already love someone Uh-huh. and then someone else is trying to take the person you love? If the one I love, okay, with that one, let her go. So what? Hey, you cannot hold her. You cannot hold her heart. Only voluntarily. If she love you, she never go with nobody. Right? That's right. So, for me, I don't fight for love. The love come to me. That's right. I just can't take it no more. I'm getting a divorce. My wife is out after midnight every night, going from bar to bar, driving me nuts. Can't take it no more. Well, what's she doing? She's looking for me. I realise this will be very painful, but we must have a positive identification of the body. Yes, of course. No, I've never seen that woman before. Bahaya jeruk nipis. Kita wajib berhati-hati. Perasan air jeruk nipis dapat menimbulkan kegemukan berlebihan, obesitas. Pasti Anda bertanya-tanya, mengapa buah jeruk yang kandungan vitamin C-nya begitu tinggi bisa mengakibatkan timbulnya lemak baru? Setelah diteliti dan dicermati, ternyata dalam kandungan perasan buah jeruk nipis tersebut terdapat campuran rawon, soto ayam, soto daging sapi, sop buntut, gulai, kari, kikil sapi dan tongseng plus nasi hangat dan disajikan dalam keadaan hangat pula, sehingga menjadikan lemak di dalam tubuh meningkat, apalagi ditambah 2 gelas es jeruk. Demikian sekilas info yang saya sampaikan. Kau bilang sahitam? Iya, sahitam. Memang Tuhan bikin begini, cantik alami. Kau sibuk ke salon, saya cukup bersyukur. Jadi sebelum kau hina, coba tanya dulu. Tuhan salah atau hati kau yang kotor? Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang telah terjadi. Jangan pernah lakukan 7 hal bodoh ini dalam kehidupanmu.
Manusia yang telah tersadarkan adalah mereka yang tidak lagi terikat dengan masa lalu, tidak menakuti masa depan, hidup hanya di saat ini, mengalir sesuai gerak hati nurani, dan mencintai apapun tanpa syarat. Mereka telah melewati badai batin yang panjang, perjalanan menyakitkan menuju penerimaan. Masa lalu yang dulu mencengkeram seperti rantai tak terlihat, kini hanya menjadi guru yang memberi pelajaran, bukan penjara yang membatasi langkah. Mereka tak lagi menyesali atau mengulang-ulang skenario lama dalam pikiran. Sebab mereka tahu, kehidupan bukan tentang memperbaiki apa yang sudah berlalu, melainkan menyadari keutuhan momen yang ada di depan mata. Tak pula mereka gentar oleh masa depan, sebab masa depan adalah ilusi yang belum tiba dan kekhawatiran hanya akan mencuri damai dari saat ini. Mereka percaya bahwa jika langkah hari ini dijalani dengan kesadaran dan kejujuran, esok akan menemukan jalannya sendiri. Tidak perlu dipaksakan, tidak perlu dikendalikan. Seperti sungai yang mengalir, mereka pun membiarkan hidup membimbing tanpa perlawanan. Hati nurani menjadi kompas, bukan ego, bukan harapan orang lain, bukan keinginan yang dipaksakan. Ketika hati bicara, mereka mendengar. Mereka peka terhadap getar keheningan, terhadap isyarat alam, terhadap suara jiwa. Dan dari tempat yang tenang itu, lahirlah cinta yang tak bersyarat. Cinta yang tidak menggenggam, tidak mengharapkan balasan, tidak terikat pada bentuk atau nama. Cinta yang hadir karena melihat, bukan dengan mata, tapi dengan kesadaran. Inilah kebebasan sejati, bukan dari dunia luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Kesadaran bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi hadir, penuh, utuh, dan apa adanya. Pesan kopi terpahit dengan kenangan termanismu, genggam kesedihanmu sebagai duka paling bahagia. Dan bila hatimu butuh didengarkan, temui aku dalam perbincangan, niscaya kopi yang kau pesan tak akan pernah sepahit kehilangan. Ayo, Pak.